Oke, jadi saya Damar Fadil Muhammad akan melanjutkan penjelasan tentang website UAS pemrograman web 2. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang login dari controller terlebih dahulu. Di sini ada kelas login extend my controller. Kemudian di dalamnya ada function construct, terus parent construct, dan ada variable username yang diisi dengan this session user data username. Kemudian if username ini, jika username itu benar, maka user akan dialihkan ke main. Kemudian this load model login m ini untuk menghubungkan model login underscore m. Kemudian di sini ada public function index, ada if this post username. Jadi jika username telah diisi, maka membuat variabel username yang diisi dengan username yang sudah diisi di form login, membuat variabel password yang diisi dengan password yang sudah diisi di form login. Kemudian ada if lagi. If yang ini berfungsi untuk mengecek apakah password dan username yang diinputkan itu benar atau tidak. Jika tidak, maka akan menampilkan pesan bahwa username atau password Anda salah dan dialihkan ke login. Kemudian di sini ada redirect login lagi, dan di sini this view login ini untuk menampilkan view login. Ini untuk controllernya. Kemudian kita ke models. Di models ini ada kelas login underscore m extend my model. Kemudian ada function construct, parentnya construct. Di sini ada this data table name sama dengan user. Ini berfungsi untuk mengset table name database kita jadi user. Kemudian di sini ada this data primary key sama dengan ID. Di sini untuk mengset primary key menjadi ID. Di sini ada function check login yang menerima parameter username dan password. Di sini membuat user data, variabel user data yang diisi dengan this get row array username ini diisi dengan variabel username dari parameter, dan password dalam array ini diisi dengan variabel password yang dari parameter yang dienkripsi dengan MD5. Kemudian di sini ada if user data. Jika user data sudah diset, maka akan membuat variabel lagi user session yang diisi dengan array username yang diisi user data username. Kemudian this session set user data user session. Ini untuk mengset user data menjadi user session yang sudah dibuat tadi, yang ini. Kemudian jika if ini terpenuhi, maka return false, return true. Jika tidak, maka return false. Ini untuk login, models login. Kemudian kita lanjut ke views login PHP. Di sini ada HTML, kemudian ada style. Di bodinya nih di sini ada di session flash data. Ini untuk menampilkan alert jika terjadi kesalahan dalam menginputkan data di login. Kemudian di sini ada from open login, kemudian ada label for username, input dengan tipe text, dan required. Ini berfungsi untuk kolom ini harus diisi, tidak boleh kosong. Kemudian ada label untuk password juga, input tipe password, dan required juga. Kemudian di sini ada tombol login, dan jika tidak ada tulisan jika tidak mempunyai akun, maka akan ada tombol yang akan mengalihkan user ke register. Kemudian setelah itu form close untuk menutup form. Baiklah, di sini ada demo login. Di sini ada form untuk meminta username dan password.
Jadi coba kita isi username-nya dengan yang sudah kita isi di register tadi, kelompok 1. Kemudian isi password yang sudah di register tadi. Ya, terus jika sudah, maka klik login. Nah, ini tampilan jika username dan password yang kita inputkan sesuai dengan data yang kita inputkan pada register. Kemudian coba kita logout terlebih dahulu untuk mencoba kasus lain. Jika username-nya kelompok 1 sama seperti tadi, dan password kita isi yang salah, dan kita klik login, maka website tidak akan lanjut ke main karena username dan passwordnya salah. Mungkin sekian dari saya untuk penjelasan tentang login. Sekian, terima kasih. Di sini di sini saya akan menjelaskan register. Pertama-tama di register kita membuat controller register. Nah, controller register ini kita buat kelas register. Kelasnya ini dengan nama pada file register itu. Kemudian kita extend ke my controller. Kemudian kita membuat function construct yang mengisi parent construct, yang berisikan parent construct. Terus kita this data username ini mengambil data username yang sudah kita masukkan pada saat registrasi tadi. Kemudian di sini ada if is set this data username. Ini kita lakukan pengecekan apakah username-nya itu berhasil atau tidak. Jika username tersebut berhasil, maka kita akan menjalankan redirect index main, berarti mengarahkan user ke halaman main. Kemudian di sini ada this load model user m. Nah, ini berguna untuk menghubungkan model pada function yang ada dalam kelas register ini. Kemudian di sini ada function index. Dalam function index kita melakukan pengecekan apakah register itu sudah ditekan atau belum. Di dalam pengecekan ini ada variabel data yang isinya adalah array asosiatif, yang isinya ini ada username yang telah kita inputkan, kemudian password yang sudah kita inputkan dan sudah kita inskripsikan ke dalam MD5. Kemudian di sini ada email yang sudah kita inputkan pada saat register, dan di sini ada image. Image ini kita buat default image, yaitu default PNG, nama dari default image tersebut. Kemudian di sini ada variable check. Nah, variable check ini yaitu berfungsi untuk mengecek apakah username-nya itu sudah digunakan atau belum. Kita membuat variable check, terus kita lihat ke dalam database apakah username kita yang sudah kita buat ini ada tidak sih, sudah ada di database atau belum. Kita mengambil username dalam variable check ini, kita mengambil username yang sudah kita inputkan tadi pada saat registrasi. Kemudian di sini ada pengecekan, dicek variabel check tersebut ya apakah bernilai 0 atau tidak 0. Jika bernilai tidak 0, maka username itu sudah ada, jadi akan menimbulkan alert username telah digunakan, silakan masukkan username baru. Kemudian user akan mengarahkan ke halaman register tersebut, ke halaman register lagi. Nah, di sini ada pengecekan juga terhadap password. Jika password tidak sama dengan password 2, maka dia akan melakukan
maka dia akan menampilkan message atau alert yang berupa password, dan password konfirmasi itu harus sama. Jika tidak sama, maka user akan diarahkan ke halaman register lagi. Nah, kemudian di sini this user insert data, yaitu menginputkan variabel data ini, yang sudah kita buat di sini tadi ke dalam model user M. Nah, model ini berguna untuk menghubungkan ke dalam database. Jadi di dalam this user M insert data ini kita menginsert variabel data ke dalam database di model user M ini. Kemudian kita buat variabel array yang berisikan username. Ini berguna untuk mengatur session. Kemudian kita arahkan ke dalam halaman register lagi, gitu. Nah, di sini ada this load view register. Ya, di sini nih berguna untuk menampilkan halaman register. Oke. Kemudian ada models yang kita pakai tadi, yaitu models user M. Nah, di dalam user M ini kita buat kelas sesuai dengan nama file, kemudian kita extenskan ke my model, dan di dalam kelas ini ada function construct yang berisikan parent construct, dan kita mengatur nama table dari database kita, yaitu user, dan mengatur primary key yang ada di dalam database kita, yaitu ID. Kemudian dalam views register terdapat tag HTML dan terdapat style body yang berisikan background image yang kita pakai. Nah, kemudian di sini ada script alert yang ini bertujuan jika terdapat masalah terhadap username atau password. Nah, dia akan mengeluarkan alert ini. Kemudian di sini ada form open. Form open ini sama seperti tag form pada HTML CSS biasa. Nah, bedanya ini nih untuk CI. Jadi kita pakai form open index php/register. Nah, index php/register ini yaitu controller yang berisi controller yang mengarahkan ke dalam controllernya. Jadi form open kita arahkan ke dalam controller register. Kemudian di sini ada label username dan input untuk memasukkan username. Di sini ada email, di sini ada label email dan input email untuk memasukkan email. Di sini ada label password dan input untuk memasukkan password. Di sini ada label password 2 dan input untuk memasukkan konfirmasi password. Nah, di sini ada button submit. Ini untuk melakukan register. Nah, jika sudah mempunyai akun, maka user bisa kembali ke halaman login. Kita akan mengarahkan user ke halaman login, yaitu ke dalam base URL login. Dan kita tutup form ini dengan form close. Untuk tampilannya kita akan melihat untuk tampilan pada register. Untuk tampilan pada register, di sini ada username, ada email, ada password dan konfirmasi password. Kita akan memasukkan username bebas. Saya akan memasukkan username kelompok 1 dan email kelompok 1 juga. Passwordnya juga bebas. Saya akan menggunakan password saya.
Dan pada saat kita register, nah dia bakal ke halaman main. Di halaman main ini ada selamat datang kelompok, nama kita. Oke, kita lihat lagi ke halaman register, kita logout, kita ke register. Kita ke register. Misal username-nya itu sudah ada. Nih, saya buat lagi kelompok 1, emailnya juga bebas, dan passwordnya juga bebas. Kita register dan lihat username telah digunakan. Silakan masukkan username baru. Kita masukkan username yang berbeda. Terus emailnya juga yang berbeda, dan password. Nah, di sini kita akan menguji password. Ini passwordnya itu bebas. Di sini saya membuat password awal yaitu kelompok 1, dan kita buat konfirmasi password yang berbeda. Di sini saya akan membuat 1, 2, 3. Oke, terlihat jelas perbedaannya. Kemudian kita register. Oh, ternyata salah. Oke, kemudian kita register. Nah, di sini ada alert yaitu password dan password konfirmasi harus sama. Oke, sekian dari penjelasan saya terhadap register. Terima kasih.